muslimin. Pernah kita mengajarkan bagaimana bunyi qad, bagaimana makharijul huruf ain. Pernah kita mengajarkan al-Fatihah, bagaimana yang betul matnya, bagaimana Fatihahnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Perempuan punya 5 hak terhadap lelaki. Perempuan menjadi amanah bagi lelaki. Lelaki ada 5 kewajiban terhadap istri: makan, pakaian, tempat rumah, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang yang tidak diperhatikan oleh suami, sehingga dia minta perhatian dari suami orang lain. Banyak lelaki yang tidak memperhatikan perempuan, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perhatiannya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah panggil ya Aisyah, tapi dia panggil dengan panggilan yang penuh dengan perhatian dan kelembutan serta kebaikan. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan Ustaz Abdul Somad. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik pada istri, kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nabi tak pernah memanggil nama, sebab memanggil nama adalah kata-kata yang kasar. Nabi memanggil dengan panggilan kelembutan. Apa kata Nabi? Ya Umairah. Yang dipanggil adalah sifatnya, yang dipanggil adalah pujian. Umairah diambil dari kata Ahmar. Ahmar artinya merah. Ya Umairah, wahai engkau yang kulit engkau putih, kalau terkena cahaya matahari maka dia akan merah. Jadi kalau begitu nanti bila balik tasbihah ini, kami sebagai lelaki ini boleh memanggil istri kami yang Umairah, boleh. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati. Sedangkan menyenangkan hati orang saja baik, apalagi menyenangkan hati perempuan yang sudah mengandung anak kita 9 bulan 10 hari lamanya, yang menyusukan anak kita 2 tahun lamanya, bersifat air mata dan darah menjaga keluarga. Senangkan hati. Maka balik dari sini panggilan dia, ya Umayyah. Tapi dia tak boleh, tak apa. Ini banyak lelaki yang melakukan jujur. Balik ke rumah dia panggil, ya kata semua. Terkadang kejujuran itu menyakitkan. Tidak dianggap dusta bohong pada 3. Yang pertama, al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu muslihat. Bila terjadi peperangan na'udzubillah, lalu kemudian Abu Salam masuk ke rumah tuan, selepas itu datang tentara kafir yang akan membunuh. Mana Abu Salam? Maka tuan akan menjawab, Abu Salam tidak ada di sini. Itu bukan bohong, itu tipu muslihat perang. Mana Abu Salam? Abu Salam tak ada di sini, sebab dia adalah bibi. Begitu juga dengan suami, ketika istrinya bertanya, istri pulang dari suatu negeri, dia bawakan kain. Macam mana abang tengok kain ini? Wow, amazing. Padahal sebenarnya kain itu biasa, menyenangkan hati dia. Mendamaikan 2 orang yang berkelahi, bertikai, bertemu. Apa kata dia tentang saya tadi? Dia tak ada satu kata pun yang mencaci maki kau. Saya dengar, saya tengok di grup-grup WhatsApp, dia selalu mengejek, Allah caci maki sumpah anak saya. Ada dia caci saya. Telinga saya tak ada mendengar satu kata pun dia tak ada caci kau. Maka itu tak ada 100. Saat itu juga sedang wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara. Amanah telinga dah kita jaga, amanah mata kita jaga, amanah hati dan pikiran dah kita jaga, amanah anak sudah, amanah istri sudah, amanah apa lagi? Amanah negeri mesti kita jaga. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pokok kayu, sallallahu alaihi wasallam, Allah syukurkan pahalanya dalam api neraka. Negeri kita ada pokok kayu, ada hutan, kita mesti jaga. Semena-mena kita ambil kapal, kita ambil parang pajak, lalu kita tebal tanpa ada sebab. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat bernaung, panas terik, datang kambing, datang kerbau, datang lembu, bernaung di bawah. Tiba saja dia ambil kapal di bawah. Sallallahu alaihi wasallam.
Allah suburkan kepalanya dalam api neraka. Negeri mesti dijaga. La yaqulanna ahadukum fil ma'i daim. Jangan kamu mengeluarkan cakap air najis, air kotor di air yang tergenang. Alladzi la yajri yang tidak mengalir. Apa maknanya? Jangan kotori alam yang cantik dan indah. Zahara al-fasad fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan. Siapa yang merosakkan ini? Bima kasabat aydin nas, tangan-tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia paling mencabut pokok 5-3 kayu. Dia ambil tebu, dia ambil pangkal batang ubun pinang. Tapi manusia, dia tidak memotong 1, 2, 3 batang. Satu hutan dia habiskan, sehingga gunung bukit tak dapat lagi menahan air. Banjir datang, tanah turun ke bawah, musibah terjadi. Zahara al-fasad fil barri wal bahri, tambah satu lagi, wal jawi, langit, udara, oksigen, semuanya kotor. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Laula Allah min as-samawati bi ba'din la fasadatil ardh. Kalaulah manusia ini tidak saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, maka sudah lama dunia ini hancur. Allah kirimkan nabi-nabi. Selepas nabi-nabi, al ulama warasatul anbiya, para ulama yang masih mengingatkan kita.